Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, kita lanjutkan ke video yang kelima ini. Dan video yang keempat saya sudah jelaskan mengenai Karma Yoga dan Raja Yoga. Sekarang Raja Yoga saya tingkatkan ke arah praktek. Jadi Raja Yoga itu saudara-saudara, supaya tidak salah, jangan dipikir rumit. Raja Yoga itu ada selada yang harus kita kuasai. Seladanya ada 7, yaitu yang pertama adalah asanas, yang kedua adalah pranayama, yang ketiga adalah bandha, yang keempat adalah mudra, yang kelima adalah puasa, yang keenam adalah yajna, dan yang ketujuh adalah samadhi. Kalau melaksanakan Raja Yoga ini bagi orang-orang yang umurnya 40 tahun ke bawah, itu kan kalau melaksanakan Raja Yoga itu mulai umur 20-an yang bagus itu saudara, mulai umur 20-an sampai umur 40. Nah, kalau ketika umur itu kita mulai, maka sebaiknya kita lengkap. Kita melakukan asana, pranayama, bandha, mudra, lengkap. Tetapi jika kita sudah ada di atas umur 50, itu bisa diganti. Karena asanas, pranayama, bandha, dan mudra ini berat saudara. Kalau kalian yang sudah tulangnya tidak keras lagi, itu bisa celaka. Nah, orang-orang yang sudah berkepala 5, itu silakan mencari olahraga lain yang penting sehat. Tetapi kalau masih di bawah 40, sebaiknya melakukan ini. Demikian. Nah, untuk puasa ini, puasa agama Hindu itu 40 hari saudara. 40 hari. Puasa orang India, orang-orang dulu Hindu Quraisy itu 40 hari. Tetapi khusus untuk agama Hindu Jawa, yang di Jawa nih ya, itu tidak 40 hari full, tetapi cuma 3 hari. Karena orang-orang Jawa itu berhitung tidak sama nilai hari. Walaupun hari 7 itu kan 7 hari itu seminggu, itu nilainya tidak sama. Nah, begitu juga Pancawara nilainya tidak sama. Nah, oleh karena itu ditetapkanlah puasa Hindu Nusantara itu oleh para raja di zaman dahulu, raja-raja Majapahit ini, ditetapkanlah puasa itu setiap 210 hari. Supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Setiap 210 hari. Itu diambil hari yang terbaik, yaitu Jumat Kliwon, hari Jumat Kliwon Uku Sungsang. Nah, hari Jumat Kliwon Uku Sungsang ini apabila kita mengambil puasa dari hari Rebo, Kamis, Jumat, baru kita ngembak atau lebar hari Sabtu. Nah, itu sama dengan 40 hari. Itu saudara-saudara, sama dengan 40 hari itu. Nah, pelaksanaan bagaimana? Karena ini panjang, nanti suatu saat nyari waktu lain saya akan jelaskan bagaimana sih puasanya agama Hindu Nusantara. Nanti saya kasih tahu. Nah, setiap 210 hari. Nah, ketika kita melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi ini, itu kita merasa bahwa kita berhasil dari tidak memperoleh dharma menjadi memperoleh dharma, dari dharmanya kecil menjadi lebih besar. Nah, untuk itu dirayakanlah. Tapi karena umat Hindu itu punya ritual-ritual, tidak langsung selesai puasa rayakan, tidak.
maka menunggu hari yang baik, yaitu hari Rebo Kliwon Dungulan. Nah, itu hari raya Galungan itu adalah hari raya memperingati kemenangan Dharma. Tetapi orang-orang Hindu sekarang kebanyakan mitos yang dipakai, tidak dicari ini. Ini sesungguhnya selesai melakukan tapa brata yoga samadhi. Kita kalau melakukan tapa brata yoga samadhi bukan hari nyepi, saudara. Nyepi itu tidak hari raya umat Hindu. Nyepi itu adalah hari ulang tahun bumi yang disepakati oleh raja-raja Bali saat itu, saat dulu kala. Itu kesepakatan, bukan itu hari raya Hindu. Tetapi orang Hindu itu kan memang ego, memang tidak mau menghilangkan kesempatan itu. Dilakukanlah hal-hal yang buahnya hebat lah orang Bali itu, bikin ogoh-ogoh segala macam. Akhirnya yang kelihatan di atas permukaan ini cuma orang Hindu saja, yang lain nggak kelihatan. Karena yang lain kan lebih banyak merayap di bawah, diam. Kalau Hindu itu kan benar-benar wah, saudara. Dan padahal itu bukan hari raya Hindu, sebenarnya itu hari raya peringatan bumi. Makanya bumi tidak boleh diacak-acak pada saat itu, tidak boleh dicangkul-cangkul, tidak boleh tidak boleh diinjak-injak, harus disepikan. Begitu maksudnya, saudara-saudara. Nah, itu hari rayanya, puasanya kita tidak di situ, nggak dapat apa-apa kita di situ. Karena hari yang terbaik melakukan puasa itu adalah hari Jumat Kliwon Sungsang, dimulai dari hari Rebo. Nanti kita merayakan menang, kita dapat Dharma hari Rebo Dungulan. Itu hari raya Galungan, saudara. Jadi begitu, supaya kalian tahu. Ini kan jarang orang tahu ini. Sekarang mumpung ada YouTube, saya bikin supaya orang-orang umat Hindu itu tahu apa sebenarnya Galungan itu. Nah, demikian. Nah, itu kita melakukan. Nah, ini kalau puasa Hindu itu berat, saudara. Karena puasanya lahir batin. Orang puasa agama Hindu itu tidak boleh berpikir yang enggak. Apalagi kejahatan. Menghayal aja tidak boleh, saudara. Menghayal yang enggak. Menghayal yang indah-indah. Enggak boleh. Nah, itu kalau kita puasa. Puasa itu harus mati. Tapa brata yoga samadhi itu harus mematikan pikiran kita supaya tidak berpikir yang enggak. Berat itu, saudara. Nah, itu puasanya. Nah, selanjutnya yagnya itu kalau di agama Islam namanya sedekah, tetapi ada beda. Mirip tetapi berbeda. Kalau sedekah itu setahu saya, kalau saya tanya kepada saudara-saudara kita yang muslim, itu kan dia sedekah supaya memperoleh imbalan. Apakah itu surga, apakah itu uangnya berlipat gandakan gitu. Nah, itu setahu saya. Kalau salah tolong koreksi atau dimaafkan, karena saya kan tidak tahu sejauh itu. Ya, untuk itu saya maaf, itu yang saya tahu. Tetapi berbeda dengan yatnya. Kalau yatnya itu adalah pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Itu yatnya beda. Di Bali ada pancayatnya. Itu semua tidak boleh mengharapkan imbalan. Tidak boleh, saudara. Kita memberikan ikhlas. Baik kepada manusia, sesama manusia, baik kepada seluruh sekalian alam, baik kepada para dewa, para resi. Itu semuanya didasari atas cinta kasih dan ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan. Nah, walaupun kita tidak mengharapkan imbalan, kalau kita rajin, orang Bali kan rajin memberikan sesembahan. Nah, efeknya apa? Terjadi hubungan paras-param antara yang diberi dan yang memberi. Makanya setan-setan itu, gaib-gaib itu, ya jarang mengganggu kita kalau kita bermeditasi di Bali. Jarang mengganggu, karena sudah diberikan sesuatu, sesembahan. Nah, apakah Tuhan marah kalau kita memberi sesembahan? Tidak, saudara.
memberi sesembahan kepada makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan tidak marah. Karena apa? Tuhan tidak minta disembah-sembah, tidak minta diberikan, dipuja-puja, tidak minta. Nah itu sembahyang apa? Sembahyang bukan perintah Tuhan. Sembahyang itu adalah tradisi budaya sebelum Tuhan itu turun ke bumi ini. Sebelum Sanatana Dharma turun, itu orang sudah sembahyang, sudah sembahyang supaya mendapat perlindungan. Tetapi itu kan bukan itu. Tetapi ketika Tuhan turun, ternyata membawa ilmu pengetahuan Raja Yoga. Nah, tetapi memang Tuhan bersabda, ketika kita melakukan Raja Yoga, kita mengambil jalan ini, kita tidak boleh melakukan Sam Yoga. Udah 5.000 tahun, saudara, 5.000 tahun yang lalu sudah dilarang melakukan Sam Yoga. Apa itu Sam Yoga? Sam Yoga adalah menyekutukan Tuhan. Nah, banyak orang-orang yang tidak paham arti menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan ini, karena bahasa menyekutukan Tuhan ini kan sudah bahasa Hindu, bahasa 5.000 tahun yang lalu. Arti sesungguhnya adalah dilarang memasukkan atau mempelajari kekuatan-kekuatan lain selain dari Tuhan. Nanti kalau kita memasukkan, umpamanya kita pelajari ilmu pengeliakan, jadi leak kita. Nah, tidak bisa ada percaya. Atau kita mempelajari ilmu ajian rawa rontek itu umpamanya. Atau kekebalan, tidak bisa. Cahaya itu memasuki badan kita. Atau kita memasukkan makhluk ke dalam badan kita. Di Jawa ini kan terkenal orang memasukkan makhluk yang namanya kodam. Kodam dimasukkan sudah. Ada kodam umurnya 6.000 tahun, 10.000 tahun. Nah, semakin tua kodam itu semakin hebat. Bisa melihat apa aja, bisa mengambil apa saja orang itu. Dari jauh dia tahu. Nah, itu kodam. Nah, kalau itu ada di badan kita, maka kita tidak bisa memiliki dharma atau cahaya atau iman mental, saudara. Karena itu tidak bisa nyampur. Itu maksudnya tidak boleh menyekutukan. Bukan tidak boleh memberikan sesembahan. Sesembahan malah bagus, Tuhanlah senang. Makanya ketika saya juga ikut, saya merasa takut ya, karena walaupun saya ada di Jakarta, karena tahun 2004 itu kan dikatakan di Bali akan ada tsunami, Bali tenggelam. Tetapi karena ada hubungan paras-param antara orang-orang Bali dengan para dewa, akhirnya ketika ada bencana, para dewa itu melakukan tindakan. Bencana itu diusahakan dibuang sejauh-jauhnya. Juga kalau kita bertanam padi, bercocok tanam apapun, hasilnya sedikit, dewa itu memberikan tambahan, dilipat gandakan hasil kita. Tanpa kita minta. Rasa terima kasihnya pada dewa itu. Begitu juga waktu Gunung Agung, baru-baru ini dikatakan oleh BMKG itu akan terjadi dahsyat, letusan yang dahsyat yang akan menghancurkan Bali. Tetapi karena para dewa itu menolongnya, jadi tidak ada letusan itu. Walaupun ada letusan kecil, jatuhnya jauh, tidak jatuh di Bali. Jatuhnya jauh di bagian timur. Dan keluar dari lubang, lahar dingin ngalir ke sungai, jadi tidak berbahaya. Jadi akhirnya yang ekspektasi daripada atau ramalan daripada BMKG itu kan tidak terbukti. Itu kenapa? Karena para dewa membantu orang-orang Bali. Makanya memberi sesembahan itu jangan kalian takut. Wah, kalau ada kan orang-orang Bali mengatakan sudah sarjana tetapi karena tidak bisa membaca kitab suci Bhagavad Gita dengan benar, dia mengatakan dia jadi mualaf, namanya Dewa Putu Hadi. Orang Bali, orang Hindu itu yang dituhankan gitu. Ya nggak apa, bukan menuhankan, memberi sesembahan. Tuhannya tetap Tuhan yang Maha Esa. Demikian, makanya harus bisa membaca Bhagavad Gita, bisa mengartikannya. Sehingga kalau nggak bisa jadi begitu. Nah, begitu saudara-saudara, ini tetap dilakukan yang namanya
kita memberikan sesembahan. Itu namanya yatnya, tanpa kita mengharapkan imbalan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah samadhi. Samadhi itu berbeda dengan meditasi. Ini kan kadang-kadang banyak orang yang tidak paham mana meditasi, mana samadhi. Kalau samadhi itu artinya sama, itu artinya tenang, di itu pikiran. Jadi samadhi itu menenangkan pikiran atau mematikan pikiran. Mati pikiran kita, tidak lagi berpikir apa-apa. Tetapi kalau meditasi, dia berkonsentrasi kepada hal-hal di luar dirinya. Yaitu berkonsentrasi berarti mengaktifkan pikiran. Nah, itu bedanya. Tidak sama, saudara-saudara. Nah, kalau kita samadhi susah banget memang. Saya udah lama ikutin samadhi. Saya dari tahun 76 sudah samadhi, saudara. Tetapi kalau meditasi, nggak usah sampai setahun, udah hebat, saudara. Karena kalau bermeditasi, apalagi kita bermeditasi kepada salah satu dewa, umpamanya Dewa Wisnu atau Dewa Siwa, itu cepat dapatnya. Itu seperti kejadian nih, yang terjadi pada Sai Baba. Sai Baba langsung sakti hebat. Tetapi karena kekuatan yang didapat bukan dari Tuhan, maka dia tidak terbebas dari penyakit dan akhirnya meninggal. Nah itu. Tapi kalau dari Tuhan dia nggak sakit. Itu namanya yang kita cari yang dari Tuhan. Begitu. Tetapi kan banyak orang tidak paham meditasi, tidak bisa membaca kitab sucinya, jadi tidak bisa membedakan mana meditasi, mana samadhi. Nah, ini beda ini, saudara-saudara, harus dipahami. Nah, kalau kita samadhi, ada banyak orang yang tidak paham. Orang Hindu datang ke hutan, tempat sepi, ke gunung, bersemadi di sana. Itu tidak disuruh oleh Tuhan, saudara. Itu adalah kebiasaan agama Hindu kuno. Tapi kalau perintah Sanatana Dharma atau perintah Tuhan atau perintah Krishna, samadhi itu di dalam rumah, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena siangnya kita harus bekerja. Semua orang yang lahir di dunia ini wajib bekerja. Nah, kalau kita bertapa di gunung atau di hutan, bagaimana kita bekerja? Bagaimana menafkahi anak dan istri? Nah, jadi disuruh di rumah. Kita buat kamar, satu kamar kita buat, bangun, apakah itu 4x4, apa 3x4, apa 3x3, apa 2x3, terserah sesuai lahan yang ada. Nah, itu tidak boleh diisi furniture, tidak boleh ada macam-macam. Ada meja, ada bangku, ada apa, tidak boleh, bersihkan itu. Yang ada cuma alas kita untuk samadhi. Alas kita untuk samadhi itu tingginya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Yang enak itu sekitar 3 cm sampai 5 cm. Karena kalau tinggi 10 cm atau 12 cm, nanti kalau kita samadhinya, ya samadhinya kalau nama manusia kan tidak terbebas dari kemampuan kita habis, ya nyungsep kita ke depan. Walaupun kita duduk bersila, saudara, itu bisa jatuh ke depan. Itu kalau jidat kita ngantem lantai, apa nggak bisa benyol, itu minimal biru jidatnya, kan demikian. Nah, supaya jangan begitu. Nah, saya sering mengalami dari sejak dulu tahun 76 saya begitu mengalami samadhi. Ya sering nyungsep ke depan, tapi nyungsep ke belakang belum pernah. Nyungsepnya ke depan. Nah, itu sering. Makanya tidak boleh terlalu tinggi. Ya, sekitar 3 sampai 5 cm. Nah, samadhi itu dilakukan dalam rumah. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita. Ini ada dijelaskan di Bhagavad Gita, yaitu di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 12. Krishna bersabda, Sarwo dwarani samyamya mano hrdi nirudyaja murdanya adayat manah pranamo
Setito yoga dharanam. Nah, itu artinya samadhi hendaknya dilakukan di dalam rumah dan didasari dengan kasih sayang, dengan cara duduk di atas tanah di waktu malam hari, dan dia juga harus siap bekerja keras dan harus berusaha menghilangkan semua hambatan-hambatan berupa perasaan berang dan semua keinginan-keinginan yang ada di dalam hati, dan juga semua kelemahan-kelemahan yang ada di kepalanya. Dan dia juga harus berusaha menjauhkan diri dari kebiasaan bermabok-mabokan dan tipuan-tipuan yang berasal dari keindahan dada wanita. Niscaya pikiran akan tetap diam di dalam sang diri. Nah, demikian saudara-saudara, kalau kita samadhi itu jangan berpikir yang enggak-enggak, yang indah-indah kita pikirin. Enggak sampai-sampai samadhinya saudara. Sang diri, sang pikiran tidak mau berada di sang diri, melayang dia kemana-mana. Jadi nggak ketemu 2 jam 3 jam duduk nggak ketemu apa-apa, menghayal akhirnya. Nah itu syarat-syarat kalau kita melakukan samadhi. Jadi samadhi itu di rumah, tidak di hutan. Nah, Tuhan juga memerintahkan kalau kita mencari Tuhan itu, kita di samping kita samadhi itu kan bagian ya, kita juga harus menguasai ilmu pengetahuan suci. Ilmu pengetahuan suci itu ilmu yang bisa membuat kita menjadi orang suci. Ya, kita harus menguasai itu. Ya, kita tidak boleh kita masih terikat dengan duniawi. Nah, kita juga tidak boleh melakukan kejahatan, hawa nafsu harus dikendalikan. Ya, kita juga tidak boleh melakukan hubungan intim. Artinya kita apa? Kita harus tetap dalam posisi brahmacari. Brahmacari terus sebelum badan kita dipenuhi oleh cahaya. Berat, saudara. Memang berat. Nah, itulah kalau kita mencari yang bisa menyelamatkan diri kita, memang berat. Nah, itu semua dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 11. Krishna bersabda, Yat aksaram weda wido wadanti wisanti yat yatayo pita raga yat isanto brahmacaryam saranti tate padam samgraheno prawaksa. Itu artinya siapapun yang ingin mencapai Tuhan yang Maha Abadi harus mampu menguasai ilmu pengetahuan suci, dan hatinya harus dipenuhi rasa cinta kasih dan siap untuk bekerja keras, terbebas dari hawa nafsu dan kejahatan, dan hatinya damai
dan dia juga wajib melakukan pengekangan dan berperan aktif memelihara kelestarian alam. Dan dia juga harus mampu menghilangkan semua keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya dan tetap berada dalam keadaan brahmacari, taat dan bersenang hati melaksanakan latihan yoga, dan pikirannya tetap berada di dalam sang diri sampai badannya benar-benar dipenuhi cahaya. Niscaya dia mencapai Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikian artinya saudara-saudara. Lengkap jelas itu pendiri Tuhan. Semua kata-kata itu ada artinya. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam buku-buku yang beredar itu, termasuk yang berasal dari Prabhupada, itu kan hanya berapa kata diambil. Itu banyak banget kata yang dilewati. Padahal itu adalah petunjuk ketika kita melakukan samadhi. Begitu saudara-saudara. Nah, kalau ini bisa kita, lumayan itu kalau kita bisa begitu. Susah itu saudara. Jadi kalau brahmacari itu perlu kalian tahu, kalau kita sudah grihasto, sudah berumah tangga, kan tidak brahmacari itu. Itu bukan itu maksudnya. Kita dalam grihasto ini kita juga melakukan namanya Raja Yoga. Tetapi selama melakukan Raja Yoga, kalau memang kita ingin mempelajari cahaya, tidak boleh melakukan hubungan intim. Kita grihasto punya istri tapi melakukan hubungan intim tidak boleh. Itu yang dimaksud brahmacari. Begitu, jangan disalahartikan. Kita waktu menuntut ilmu, waktu kita belum nikah. Setelah itu enggak lagi. Enggak. Jangan di kotak-kotak, ini harus ini selesai, nanti nikah bikin anak doang, bekerja selesai, terus wanoprasta, tidak, keburu mati. Nah, kita harus sudah melakukan ini. Kalau tahu yang tahu Raja Yoga itu dari muda sudah dilakukan, dilatih. Tapi jangan masih kecil, minimal umur 20 lah. Kalau masih kecil nanti salah jalan nanti. Oh, jadi pikirannya belum mampu. Demikian saudara-saudara. Ini Bhagavad Gita ini adalah petunjuk, itu petunjuk bagaimana kita mencapai cahaya, bukan dogma. Banyak itu diartikan oleh Prabhupada, ini dogma, terus maksudnya diartikan lagi. Ada lagi yang lebih merasa hebat, filosofi. Ini filosofi kata-kata ini. Nggak ada itu filosofi. Orang Tuhan sudah memberikan gitu, sudah kata-kata yang dasar supaya mudah dimengerti. Jadi kalau saya menerjemahkan, kalian nggak usah lagi dipikirkan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Begitu, saudara-saudara. Itulah Bhagavad Gita. Tahu kalian supaya kalian mengerti. Agama itu tidak boleh ditafsir. Kalau agama ditafsir, setiap orang beda tafsirnya. Agama itu sudah kata mati. Sudah jelas, sudah nggak usah ditafsir. Ya. Nanti kalau kita sudah melakukan ini, nanti baru kita akan tahu, kita akan dapat cahaya. Nanti ada ciri-cirinya, kan tidak bisa dilihat tuh cahaya itu. Nanti cahaya ini ada ciri-cirinya. Karena cahaya tidak bisa dilihat, makanya Tuhan tidak memberikannya kepada para dewa untuk menyampaikan kepada manusia. Karena memang tidak bisa dilihat dharma itu. Makanya Krishna bersabda, no iwo kincit karamiti yukta maneto tatu. Demikianlah cahaya yang berasal dari diriku, seolah-olah bukan benar yang pasti. Dan yang mampu mengetahui dharma dengan benar hanyalah ya ahli yoga yang benar, yang sudah memperoleh cahaya sehingga patut mendapat penghormatan. Jadi begitu. Jadi kalau kita tidak mempelajari yoga, bagaimana? Susah, memang bisa, tetapi sulitnya luar biasa. Karena yoga itu tuntunan supaya kita bisa damai. Begitu saudara-saudara. Jadi makanya, kenapa Tuhan yang langsung, kenapa disuruh?
Lah kalau dogma bisa dikasih orang. Nah tetapi yang penting kalian tahu, seperti yang saya jelaskan di depan, di video-video sebelumnya, Tuhan itu baru turun ke dunia ini 2 kali. Satu mengajarkan yoga kepada Wiwaswan. Wiwaswan itu seorang bukan dewa matahari, tetapi orang sannyasin yang bernama Wiwaswan. Yang kedua memberikan kepada Arjuna, karena Arjuna sudah menjadi orang sannyasin, badannya dipenuhi dharma. Ketika Astinapura itu ada, orang yang suci di Astinapura bukan Yudhishthira, bukan Resi biasa. Orang suci itu adalah Arjuna. Karena hanya orang suci yang bisa menerima ajaran Raja Yoga ini. Nah karena Resi biasa nggak memiliki sama sekali dharma, jangan salah saudara. Jangan dikira orang suci itu Resi biasanya. Resi biasa itu sama dengan manusia lainnya. Ya seperti Sai Baba gitu. Jadi mengikuti kekuatan di luar dari kekuatan Tuhan. Beda dengan Arjuna. Arjuna memperoleh kekuatan dari benar-benar dari Tuhan. Kenapa dia dapat? Karena dia bisa mematikan pikirannya. Ketika Arjuna akan menghadapi perang Bharatayuddha dan dia minta supaya Krishna membawa keretanya ke depan supaya dilihat siapa lawannya. Nah ketika dia melihat, dia kaget karena dia orang baik. Arjuna itu orang cerdas dan orang pintar dan orang baik. Dia lihat yang akan dilawannya, akan dibunuhnya itu saudaranya semua, kakeknya, paman-pamannya. Akhirnya dia mengundurkan diri dari perang. Nah kalau dia takut berperang kan dia keluar dari medan perang. Dia enggak. Dia turun dari kereta, senjatanya dia plek, dia turun duduk bersila di tanah. Tidak lagi mengingat apa-apa, mati pikirannya, tidak ingin apapun tidak ingin. Nah ketika dia pikirannya mati, kupingnya juga tertutup, badannya juga tidak bergerak-gerak, diam. Nah karena Krishna itu Tuhan, Krishna tahu Arjuna sedang mencapai kedamaian. Nah begitu dia otomatislah cahaya itu masuk badannya. Ketika badan Arjuna sudah penuh, kan Tuhan yang bisa melihat, Krishna kan Tuhan, penuh dengan dharma, barulah Arjuna disuruh bangun. Supaya bangun dari duduknya, barulah akan diberikan ya kitab yang disebut ini yang di dalam Bhagavad Gita itu. Jadi supaya itu diteruskan kepada nanti murid-muridnya. Kenapa ini semuanya itu. Tetapi Arjuna pada dasarnya sudah bisa melihat. Dia sudah menjelma menjadi orang suci. Nah demikian saudara-saudara. Jadi ini sangat penting kita kuasai. Makanya untuk menjadi terbebas dan kita tidak binasa, satu-satunya yang kita cari adalah dharma atau cahaya atau iman. Ini dharma, cahaya, iman kan barangnya satu, cuma bahasanya berbeda. Demikian saudara-saudara. Jadi supaya ini dipahami sampai di sini dulu. Ini masih panjang ya, supaya kalian tahu nanti siapa yang orang-orang suci, bagaimana caranya nanti masih panjang. Nah untuk episode ini, video ini saya akhiri sampai sini. Akan saya lanjutkan di video yang ke-6. Ini ke-5 ya saudara-saudara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya mohon undur diri. Saya aturkan Pranamo Santi. Om Santi 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 Om.